Mas Chandra di KPK, mengapa sekarang yang katanya pendekar anti korupsi, kenapa sekarang Mas Chandra justru duduk sebagai tersangka? Susah jawabnya. Apakah sedemikian sulit berperang melawan korupsi? Jadi kalau kita memang ingin melakukan hal yang baik, pasti ada saja pihak yang tidak senang. Apalagi kemudian Indonesia terkenal sebagai salah satu negara paling korup. Kita dari nilai 10 kita cuma dapat nilai 2,9. Jadi urutan ke-100 sekian di dunia. Nah, orang yang nyaman terhadap kondisi Indonesia yang korup tentu akan melakukan perlawanan dengan berbagai macam cara. Jadi itikat kita, fighting spirit kita, maupun tindakan konkret kita untuk pemberantasan korupsi itu tidak mudah. Selalu saja ada tindakan balik begitu ya. Betul. Yang terberat seperti apa kalau kita punya niat atau komitmen untuk pemberantasan korupsi? Apa yang terberat? Yang terberat apa ya? Yang jelas saya pernah 5 hari ditahan di Brimob. 5 hari di Brimob? 5 hari di Brimob karena tuduhan yang tidak benar. Pak Lopa, Burhanuddin Lopa, almarhum, katanya juga ada masalah dengan kematiannya beliau, dicurigai begitu ya. Jadi memang kalau adik-adik pernah nonton film ini nggak? Untouchable. Pernah nonton Untouchable? Si Kevin Costner, film jadul sih ya. Belum lahir mereka. Nah itu akuntannya ditembak mati, polisinya ditembak mati. Jadi ya yang paling parah adalah ya mati. Oke. Saya rasa, saya mau tanya dulu, siapa yang mengikuti kasus KPK? Mahasiswa baru siapa? Tunjuk tangan mengikuti kasus KPK dengan Anggodo? Belum lahir juga kayaknya. Oh, 1. Bagus. Bagus. Baru 1, cuma 1. Yang lain nggak baca koran? Coba saya minta, coba tunjuk tangan siapa yang mengikuti kasus KPK? Bacaannya tabloid nih kayaknya nih sama selebaran nih. Saya mau tanya pada Mas Chandra Hamzah, begitu banyak tekanan, begitu banyak intimidasi yang diterima oleh seorang Chandra Hamzah sebagai wakil ketua KPK, bahkan upaya untuk memundurkan dia. Saya mau tanya, maju terus atau adakah keinginanmu untuk mundur? Enggak ada jalan untuk mundur. Tidak ada jalan untuk mundur. Saya ingin semangat yang sama Mas Chandra bagikan kepada teman-teman di sini. Karena sekilas saja saya katakan bahwa apa yang terjadi pada Pak Chandra Hamzah adalah satu pukulan yang pukulan balik pada upaya pemberantasan korupsi. Dan kita semua, masyarakat sipil, mahasiswa, dan semua elemen harus bersatu padu untuk mengatakan tidak pada kembalinya para koruptor. Mas Chandra. Iya, jadi kalau kita, mungkin adik-adik masih mahasiswa ya, baru mahasiswa. Tadi Mbak Rosi bilang jalan-jalan ke luar negeri ya. Mungkin agak jarang ya, beberapa yang punya kesempatan ke luar negeri. Kalau kita ke luar negeri ketemu forum-forum internasional, Indonesia itu dilecehkan. Ditanya rankingnya berapa sih? 2,9. Dan mereka memandang sinis terhadap negara kita. Karena korup? Karena korup. Mau investasi susah, seluruhnya diurus dengan uang. Dan seperti senior saya, Ibu Kartini, jadi banyak pejabat kita yang menjual harga dirinya. Dan itu menurut saya apa yang disampaikan Bu Kartini itu adalah petuah yang bisa diterima, dilakukan oleh para mahasiswa. Jangan jual harga diri Anda. Nah dengan itu kita maka tidak akan korupsi. Karena dengan korupsi kita menjual harga diri kita dengan harga murah. Dan posisi negara kita di negara internasional itu sangat-sangat terpuruk. Mas Chandra, apa kontribusi jaket kuning pada dirimu? Apa ya, pengalaman. Jadi begini, kalau kita pernah mimpin satu organisasi di kampus ya, kita jadi orang yang terakhir. Nah ini sangat berguna pada saat saya mengalami pressure di KPK. Ya. Karena tidak ada lagi orang di belakang saya. Tinggal jatuh bangunnya KPK ya di tangan pimpinan. Ya. Nah pengalaman selama pernah komandan Menwa, pernah jadi senat, ketua senat UI, sekarang BEM ya. Pada saat itu kita mesti menghadapi rektor, menghadapi aparat keamanan. Bagaimana kita tidak boleh mendirikan organisasi di tingkat universitas.
Pressure-nya luar biasa, sangat luar biasa. Bahkan pada waktu itu ada pesan, entah dari siapa, saya nggak perlu sebut nama, kita menggunakan kata eksekutif itu nggak boleh. Nggak boleh ya? Nggak boleh. Waktu itu ya. Jadi di Orde Baru kata itu menjadi barang haram, ajaib. Nah, pressure itu yang dirasakan oleh tiap-tiap ketua senat yang ada. Dan ini berguna untuk kedepannya. Mungkin zaman sekarang, era sekarang pressure-nya berbeda. Tetapi bagaimanapun pengalaman berorganisasi merupakan proses pematangan pribadi masing-masing. Ya. Satu hal sekali lagi yang saya ingin titik beratkan adalah kita bangga bahwa salah satu alumni Universitas Indonesia adalah dia yang berada di garis terdepan untuk pemberantasan korupsi. Tetapi seorang Chandra Hamzah tidak boleh sendiri. Ia harus bersama kita dan kita juga harus berada di garis terdepan untuk pemberantasan korupsi. Boleh pesan ke mahasiswa hukum nggak? Pesan untuk adik-adik mahasiswa Fakultas hukum. Mana Fakultas Hukum? Cuman sedikit ya. Dikit ya, coba tangannya mana? Hukum? Ya, jadi begini, seperti yang disampaikan oleh Pak Amir Samsudin tadi, belajarlah hukum, jangan silau terhadap penampilan. Karena bagaimanapun di luaran, alumni Fakultas Hukum bilang begini, ilmu hukum nggak penting, yang penting adalah lobby. Yang penting adalah pendekatan. Dan itu adalah menjual hukum. Dan itu tidak boleh kalian tiru. Justru ilmu itulah yang awet. Pendekatan lobby bisa berganti, zaman bisa berganti, tetapi seperti Bu Kartini saya kenal sebelum saya jadi mahasiswa bahkan, di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, karena bapak saya juga pengacara, sampai sekarang, setiap pembahasan peraturan perundang-undangan yang menyangkut masalah PT, menyangkut masalah Ibu Kartini selalu diundang. Karena Ibu Kartini ilmunya sangat banyak dan itu harus kalian ikuti. Terima kasih. Terima kasih. Kita semua sepakat bahwa kita harus aktif ikut serta dalam gerakan pemberantasan korupsi. Kita semua ikut dalam anti korupsi. Sebenarnya apa sih yang kita butuhkan supaya kita ini bebas dari korupsi? Sederhana aja. Jangan ngambil yang bukan hak kita. Jangan ambil yang bukan hak kita. Jadi seluruh pegawai negeri harusnya, ya, pegawai negeri pejabat negara berani rekeningnya diaudit. Kalau saya ditanya berapa rekening saya sekarang, sedetik kemudian saya bisa tunjukkan ini rekening saya dan silakan kalian audit. Dari situ maka kita bisa tahu bahwa dia korup atau tidak. Dan seluruh pegawai negeri harus lakukan itu. Semua pegawai negeri harus berani melakukan itu. Jadi kalau takut diaudit pasti ada apa-apanya. Kenapa harus takut kalau ada apa-apanya? Ini kalau kita sudah punya komitmen atau punya satu kemauan untuk menjalankan sesuatu, tapi bagaimana kita bertahan di tengah pergunjingan? Ya, yang penting Anda yakin dengan pendapat Anda, karena orang besar orang yang bisa mempertahankan pendapatnya. Anda tidak akan pernah menjadi orang besar kalau Anda goyah dengan pendapat, dengan kebenaran yang Anda yakini. Ya.